Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya nih anak-anakku sekalian? Baik semuanya? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dalam segala rintangan apapun. Amin. Oh iya, sebelumnya siapa? Ini ketua kelasnya? Oh iya, Tio. Oke Tio, silakan baca doa dulu ya. Baik, oke, sudah siap belajar hari ini? Siap dong, masa enggak? Jadi harus siap ya. Jadi hari ini itu Ibu akan menyampaikan materi cerita rakyat. Udah punya bukunya? Ini kalau belum ada silakan datang ke perpustakaan ya dan bertemu kepada Ibu Uni. Ya di sana ada Ibu Uni, tinggal sebutkan saja kelasnya, terus nanti pinjam buku bahasa Indonesia karena di sana juga sudah disediakan untuk siswa seperti itu. Nah, oke, sebelum beralih nih kepada pembelajaran, Ibu ingin memberikan sebuah motivasi. Motivasi belajar kita adalah manja dan wajar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat layak. Jadi kalian semua itu harus bersungguh-sungguh dalam hal apapun sehingga nanti cita-cita apapun kalian itu akan tercapai dengan niat sungguh-sungguh kalian. Oke, langsung saja ya. Hari ini Ibu akan membahas cerita rakyat. Oke, cerita rakyat atau bisa disebut dengan hikayat ya. Nah, judul hari ini adalah hikayat. Tujuannya apa sih gitu? Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa semuanya bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, terus isi cerita, dan yang ketiga itu bisa menceritakan ulang. Nah, itu tujuan pembelajaran hikayat. Sedangkan manfaatnya apa sih, Bu? Gitu ya. Manfaatnya apa ya? Ada yang tahu? Oke, jadi manfaatnya benar ya. Manfaatnya itu untuk mengenal kebudayaan yang ada. Kan kita itu orang Karawang, jadi saya nanti akan memberikan contoh itu kebudayaan yang ada di Karawang. Oke, sebelumnya ada yang tahu pengertian hikayat itu apa? Nah, maksud dari cerita atau prosa ini jadi termasuk ke dalam karya sastra ya. Jadi pengertian hikayat itu sebuah cerita atau prosa yang terjadi di masyarakat dan dikemas dalam bentuk cerita. Nah, cerita di sini ialah karya sastra. Oke. Sudah, ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Apalagi ya, jadi pengertiannya itu. Kemudian nanti Ibu akan membagikan kelompok untuk lembar pengerjaan tugasnya ya. Jadi saat ini silakan untuk membuat kelompok dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kelompok 1 di sebelah kanan, 2, 3, 4, 5. Dan nanti Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Oke, siap dipahami? Baik. Hikayat sudah, jadi nanti Ibu akan menyampaikan sebuah cerita rakyat yang ada di Karawang khususnya ya. Cerita rakyat ini mungkin kalian semua sudah tahu ada di mana letaknya, lalu bagaimana ceritanya. Tapi Ibu di sini akan mendeskripsikan lebih jelas lagi agar kalian bisa mengenal cerita itu. Nah, baik. Setelah udah berkumpul kelompoknya, ya silakan. Ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja terlebih dahulu ya. Nanti kalian menuliskan apa aja, nilai-nilainya, lalu isinya, dan nanti kalau menceritakan bisa disampaikan di tempat-tempatnya. Oke, karena pembelajaran hari ini itu kita ada 2 pertemuan. Oke, selanjutnya Ibu sebelum beralih kepada kepada contoh, Ibu akan menuliskan terlebih dahulu apa aja sih, apa hubungannya cerita rakyat ini dengan sastra lisan. Terus bagaimana dikemasnya sehingga cerita rakyat ini disebut dengan sastra lisan. Ya, baik. Sebentar ya. Jadi Ibu akan menuliskan ciri-ciri terlebih dahulu. Oke, sebelum ke ciri-ciri Ibu akan menuliskan pengertian sastra lisan dulu ya. Jadi kalau sastra lisan ini diturunkan secara turun-temurun yang dilakukan secara lisan. Jadi secara verbal asli dari ujaran kita gitu. Terus kemudian apa aja sih ciri-cirinya?
Jadi seperti ini. Sebenarnya ciri-ciri sastra lisan ini sangat banyak. Jadi berhubung nanti ada 2 pertemuan, jadi aku membahas ciri-ciri sastra lisan yang memang mudah dipahami oleh kalian gitu. Nah yang pertama ini ciri-ciri sastra lisan ini bervariasi. Jadi nanti kalau teman-teman atau semua anak-anakku mendapatkan cerita dari satu tempat ke tempat yang lain itu memiliki perbedaan, itu tidak apa-apa ya. Yang namanya cerita rakyat atau karya sastra itu sangat bervariasi, jadi sangat banyak jenisnya. Kemudian ada anonim. Anonim itu tidak diketahui siapa sih penulisnya, siapa sih pembuatnya, kok ada kayak gini, kok ada cerita seperti ini. Jadi tidak ada penciptanya. Nah, terus bersifat tradisional juga. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan, memberikan deskripsi perihal Curug Cigentis ya. Contoh cerita rakyat hikayat kali ini adalah Curug Cigentis. Oke, bisa dilihat di sini. Curug Cigentis. Nah, mungkin anak-anakku semua sudah tahu ya Curug Cigentis ada di mana. Jadi Curug Cigentis ini ada di Desa Mekarbuana Tegalwaru yang berkecamatan, yang letaknya itu ada di Loji, ada di Loji. Jadi Curug Cigentis ini sangat terkenal karena menjadi objek wisata untuk masyarakat Karawang. Nah, apa sih cerita rakyat Curug Cigentis ini? Nah, sebelum kenal lebih lanjut lagi, Ibu akan mendeskripsikan secara jelas ya, secara gamblang gitu. Jadi ada tokoh yang bernama, jadi tokohnya itu tidak anonim juga, namanya itu, mohon maaf, cuma terkenal dengan kata Ronggeng Cantik ya. Ada Ronggeng Cantik yang tinggal di sekitar curug ini. Kemudian Ronggeng ini dengan kecantikannya dia, jadi semua masyarakat yang ada di Loji ini sangat tertarik, baik bapak-bapak, baik anak muda. Jadi ini merasa memiliki Ronggeng ini gitu, sehingga banyak perceraian yang terjadi, banyak yang meninggalkan anak-anaknya. Jadi Ronggeng ini juga memiliki hati ya, memiliki hati nurani, sehingga dia meninggalkan sanggar tari, dia meninggalkan sanggar tarinya, lalu dia tobatlah, kalau bahasa Islamnya tobat gitu, ke curug. Nah, nama curug ini sebelumnya itu bukan Curug Cigentis, tapi Curug Panipuhan ya, Curug Panipuhan. Nah, Curug Panipuhan ini suka digunakan untuk berdoa seperti itu. Kalau bahasa tradisionalnya mensucikan diri, nah seperti itu. Nah, jadi Curug Panipuhan, habis ini tinggallah Ronggeng Cantik ini tinggalkan sanggar tarinya. Kemudian dia itu sangat baik sekali kepada masyarakat di sekitar Loji, entah itu membantu, jadi gotong royong seperti itu. Dia tuh setiap ada kegiatan masyarakat Loji selalu ikut gitu, selalu terjun. Nah, maka dari itu Ronggeng Cantik ini dikenal dengan Ronggeng Cantik yang baik hati, walaupun memang dengan kecantikannya banyak para lelaki ya yang tergoda gitu. Nah, kemudian singkat cerita, jadi nilai moral yang ada di dalam cerita ini adalah baik hati, kita harus rendah hati dan baik hati. Sedangkan nilai sosialnya itu kita harus bekerja sama dengan cara gotong royong, jangan saling egois ya. Nah, kemudian dengan seiring berjalannya waktu, Ronggeng Cantik ini pergilah ke curug ini ya, ke Curug Panipuhan untuk mensucikan dirinya. Tak lama kemudian dia itu berdoa di sana dan hilang gitu. Jadi nggak tahu hilangnya kemana. Ini mitos atau dia itu dari bidadari atau dari makhluk apa gitu. Jadi ketika dia mendatangi Curug Panipuhan ini, dia tiba-tiba hilang saja. Maka dari itu masyarakat sepakat untuk menamainya Curug Cigentis dan menamai Ronggeng Cantik ini sebagai Nyi Gentis. Nah, seperti itu. Oke, dari ceritanya yang Ibu jelaskan, ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Sebelum Ibu lanjut nih, ada sejarahnya supaya teman-teman juga tahu, supaya anak-anak juga tahu bahwa di sini ada sejarahnya. Nah, kalau sejarahnya itu Curug Cigentis ini kan berasal di Desa Mekarbuana. Nah, jaraknya itu dari Curug Cigentis ke kota ada 44 km, sedangkan tingginya itu ada 1000 meter seperti itu ya. Nah, putri ini kalau di sejarah ini dikenal dengan Putri Keraton. Nah, waktu itu di Curug Cigentis ini jadi itu tuh udah ada namanya ya, Curug Cigentis ini sejarah, berbicara dengan sejarah, dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Waktu dulu itu ada penyebaran agama Islam ke dalam di Pulau Jawa. Nah, salah satu nama Curug Cigentis ini merupakan salah satu nama yang sudah disinggahi oleh siapa? Ada yang tahu? 9 tokoh Islam. Wali Songo, oke, cakep. Nah, jadi Wali Songo ini pernah singgah di Curug Cigentis dan berdoa dengan khusyuk dan sabar. Dan akhirnya tanpa ada hal yang terduga di Curug Panipuhan ini atau Curug Cigentis terdapat sebuah batu yang sangat besar, maka keluarlah air dari sana. Sehingga masyarakat di sana terheran dan kaget, ini kenapa ada air gitu. Nah, maka dari itu sejarah Curug Cigentis ini ada dengan adanya tadi Wali Songo yang berdoa dengan khusyuk dan sabar itu sehingga mengeluarkan air di dalam batu,
sehingga mengalirlah menjadi air terjun. Nah, dari atas ke bawah. Maka dari ini dinamakan Nas Curug Cigentis. Oke. Ya, tadi kan gambar kerja sudah diberikan kepada semuanya. Silahkan sekarang isi nilai yang terkandung di dalam cerita, lalu apa aja yang bisa kalian petik, yang kalian tuliskan. Silahkan sekarang tuliskan di lembar kerja kalian. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Ya, sambil mengerjakan, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oke, bagi nama-nama yang sudah dipanggil oleh Ibu, silahkan mengangkatkan tangan lalu berkata hadir. Adi Pura Pratama, Adi Tiawan, Aldi Maulana, kemana? Izin. Oke, izinnya kemana? Oke, orang tua sakit ya, lagi di rumah sakit. Ya, semoga orang tuanya cepat sembuh ya. Kemudian Arizal Maulana Rizki, Asep Mulyana. Oke, semuanya. Ada yang ditanyakan tentang pekerjaan lembar kerja ini? Kalau merasa sudah dikerjakan, apakah ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Ya, karena tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi nilai yang terkandung di dalam cerita, maka nanti Ibu akan periksa terlebih dahulu ya dari kelompok-kelompok mana yang isinya paling bukan paling sempurna tapi paling lengkap gitu. Nanti Ibu akan sampaikan di kemudian hari. Jadi ini Ibu akan nilai dulu untuk penilaiannya nanti besok. Oke, ada yang ditanyakan tidak dari hal hikayat? Jadi mengapa Curug Cigentis ini termasuk ke dalam sastra lisan? Karena Curug Cigentis ini termasuk ke dalam sastra lisan ini karena disampaikannya melalui tulisan seperti ini. Saya menyampaikan kepada kalian semua secara lisan dan tidak secara tulis. Nah, untuk memudahkan saya, dari saya menulis kata-kata kunci yang nanti dapat memudahkan kalian juga untuk memahaminya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Aldi, boleh mana? Oke, siap. Aldi, terima kasih. Jadi benar ya, kata Aldi tadi ada 3 nilai yang terkandung di dalam cerita ini. Yang pertama ada nilai kebudayaannya. Kebudayaannya itu baik dari seni, kesenian tradisional yaitu ronggeng. Nah, terus yang kedua itu ada nilai apa? Nilai moralnya. Nilai moralnya apa nih? Ya baik hati ya, baik hati kepada semua orang. Jadi tidak usah pilih-pilih tuh, yang namanya pilih-pilih coba jauhi dari sikap kalian. Nah, yang ketiga itu tadi apa? Oke, nilai sosialnya berarti bekerja sama, bergotong royong. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Apabila ada pertanyaan atau yang belum mengerti bisa ditanyakan lagi ya, karena minggu depan masih pembahasan yang sama yaitu tentang hikayat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada lagi yang disampaikan, Ibu ucapkan terima kasih banyak telah datang ke kelas hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini pembelajaran setelah itu apa? Matematika? Ya. Oke, matematika silahkan. Jadi bekerja keraslah agar kalian menjadi sukses di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.